pilih mama muda, aku pilih mama muda. Metode apa sih yang biasanya kamu gunakan untuk belajar kita mengaji hari kemarin? Kita belajar mengaji menggunakan metode umum. Lalu saat proses mengaji bersama kemarin itu kita ngaji hingga berapa lembar? Kira-kira 10 lembar. Terus ngajinya itu dimulai dari pukul berapa hingga berapa ya? Dari pukul 7 malam sampai 8 malam. Apa saat proses ngaji bersama itu semuanya kompak dan terus serta dalam kegiatan tersebut? Ya. Terus siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan mengaji? Semua anggota kelompok 10 dan adik kecil anak dari Ibu Sri. Dongeng tersebut saya menceritakan tentang dongeng Nabi Adam keluar dari surga. Kalau kita tidak boleh ceroboh terhadap sesuatu hal dan kita harus mematuhi perintah Allah. Kan di cerita tersebut Nabi Adam sangat dilarang oleh Allah untuk memakan buah kuliti. Tapi karena godaannya setan, dia akhirnya memakan buah kuliti tersebut hingga akhirnya Nabi Adam pun turut keluar dari itu. Hari kedua, apa judul buku yang kamu dongengkan? Judul buku dongeng yang saya ceritakan kepada teman-teman dan anak kecil di sini itu berjudul Kapal Nabi. Apa pesan moral yang dapat dipetik dari dongeng kamu? Di pesan moral yang ada dalam cerita ini tuh kita tuh harus taat dan mendengarkan serta mematuhi nasihat dari orang tua kita. Kan dalam cerita ini tuh Nabi Nuh itu dia kan ayahnya dari anaknya Nabi Nuh itu kan namanya Kanan. Dia itu mendapat perintah dan juga gambaran dari mimpinya itu bahwa akan ada banjir yang besar. Soalnya kan pada peristiwa itu banyak orang yang nggak mau masuk Islam, udah diajar tapi nggak mau. Jadi akhirnya Allah menurunkan bencana tersebut supaya semua orang itu yang Islam, yang mau diajak buat masuk ke Islam itu dimasukkan ke dalam kapal beserta binatang-binatang yang di sekitarnya. Nah, anaknya itu nggak mau nuruti perintah orang tuanya. Dia itu kayak nggak ada banjir besar, nggak mungkin. Jadi kalau ada banjir besar aku bisa naik gunung, terus kayak gitu. Jadi pokoknya kita itu kalau udah dibilangin orang tua sama udah dinasihatin juga, kita itu harus matuhi, nggak boleh kayak membantah. Oke. Menurut kalian masing-masing, apa saja sih kendala yang kalian lalui saat kalian mau pergi ke Sungai Boro? Kalau menurut saya sih kan kita pergi ke Sungai Boro itu jalannya kan turun ya kan. Turun, jadi itu jalurnya itu agak curam gitu loh. Jadi dalam keadaan itu tuh kan habis hujan malam juga, jadi agak licin. Jadi kayak kita tuh lebih kayak terhambat gitu loh, nggak kayak biasanya. Biasanya kalau jalan itu masih kering kan masih lumayan bisa, jadi itu agak susah sih. Kalau menurut saya di tengah jalan itu ada paralon itu pecah kan. Pecah jadi banyunya kan terhambat kemana-mana. Jadi kalau melewati itu para siswa harus berhati-hati. Kalau tidak mungkin akan terjadi terpeleset. Waktu kita jelajah menuju ke Sungai Boro itu gimana sih saat kita tiba di sana itu pemandangannya gimana, bagus atau kayak gimana? Memuaskan atau tidak? Menurutku sih pemandangannya bagus banget, terus juga airnya jernih, segar gitu. Tapi sisi negatifnya di sana itu banyak lintah, jadi para siswa itu harus berhati-hati. Ada salah satu kelompok kita yang terkena lintah, jadi harus berhati-hati lagi. Menurut kalian, air terjun di Selolapis itu bagaimana sih? Kalau menurutku itu dari sebenarnya kalau kita ketahui kan namanya sungai air terjun, jadi kan kita berpikirnya tuh air terjun tuh kayak bagus gitu kan. Terus tapi pas tiba di sana itu kita pikir semua itu bahwa air terjunnya tuh ada di tengah, tapi ternyata itu mojok di pinggir dan tempat di kawasan buat kita kayak duduk, kayak bisa biasanya kan kita di kayak Tuban Rondo itu kan tempatnya kan bagus, terus nggak terlalu curam gitu kan, tapi di sana itu kayak batuan yang tinggi, jadi kayak siswa mau duduk mau istirahat itu kayak bingung gitu loh.
agak susah gitu. Terus ya menurut saya agak kurang memuaskan sih sama perjalanannya yang sangat curam jauh. ya. Kalian tahu nggak sih kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan oleh Ibu Sri? Menurut dari apa yang kita amati dan kita lihat itu, Busri itu biasanya kalau pagi itu masak, terus juga mengantar anak sekolah, dan untuk menunjang cuci piring juga. Untuk menunjang perekonomian dalam keluarga Busri itu ada sebuah perkebunan durian yang nantinya itu para penjual kayak buah durian, buah langsa, barang lain itu bisa mengambil dari hasil kebun tersebut. Kalian sendiri sudah mencoba durian dari kebun Ibu Sri? Sudah. Bagaimana rasanya? Rasanya Manis, masih fresh. terus lembut gitu. Tapi rasa manisnya itu nggak bikin enak. Oke. Berapa harga yang dijualkan di pedagang? Kemarin kata suami dari Ibu Sri, beliau berkata kalau satu duriannya itu bisa seharga 150 kalau besar. Sedangkan kalau kecil itu 30 kan, karena kalau durian itu ditimbang berdasarkan per kilonya. Bisa saja 1 kilonya 30 atau 40 dan nanti bisa dijual ke kita dengan harga 50 bahkan 60.000. Kalian sendiri ada nggak sih suatu kejadian aneh yang kalian alami sendiri? Kalau saya sih ada, cuman di sini saya nggak berani untuk ungkapin ya. Menurut penggambaran saya aja. Pasti di sebuah desa atau sebuah wilayah itu ada anutan dan peristiwanya masing-masing. Cuman kita kan sebagai pendatang baru hanya bisa ya menghormati dan menghargai juga. Jadi kalau misal kita ada apa-apa, ya cukup diam sama berdoa aja. Bagaimana perasaan Anda selama 3 hari di desa di dusun Mendiro ini? Apakah senang, bahagia, atau tidak betah? Senang sih, nyaman juga. Karena semua dari anggota kelompok kita kan bisa kompak juga, terus sefrekuensi juga, bisa saling melengkapi, terus menghormati juga. Dan udara di sini juga serta pemandangan itu nggak bikin bosan, jadi kita betah aja. Tapi mungkin ada cuaca dingin yang bikin kita hani, tapi kita bisa. Salah satunya tuh sinyal tuh nggak ada. Cuman kita kalau turun ke bawah itu masih ada sih. Tapi kalau nggak ada sih. Ibu Sri kepada kita. Menurut saya dan teman-teman, Ibu Sri sangat baik. Dia juga sering memberi kita nasihat dan memberi kita arahan tentang di desa dusun Mendiro ini. Misalnya kalau kita mau ke sungai Buru kita harus berhati-hati karena jalannya itu sangat becek dan sangat curam. Terus saya juga sih, Ibu Sri itu orangnya tuh baik hati, terus sabar, dan dia tuh dermawan. Jadi dia tuh kalau dia kan punya perkebunan, dia tuh mau membagi hasil perkebunannya itu ke kita. Jadi kita tuh bisa ngerasain gimana sih rasa durian yang ditanam gitu. Yang ekobrik itu seperti pengolahan sampah organik dan anorganik dan pemisahan sampah kering dan sampah basah. Bagaimana sih cara membuat ekobrik yang benar itu? Bisa membuat kursi dari botol bekas seperti botol plastik yang kosong dikeringkan dulu, nanti sampah plastik dimasukkan, dijadikan satu jadi kursi, bisa jadi meja, bisa. Apakah kamu sudah mengedukasi tentang pengelolaan ekobrik ini kepada Ibu Asu? Ya, sudah. Bagaimana saran dan pendapat yang diberikan oleh Ibu Asu? Sudah paham tentang pengelolaan sampah ekobrik tersebut dan sempat mempraktekannya, seperti membuat kursi dari sampah plastik di dalam botol plastik. Ibu pribadi, selama kita tinggal di sini selama 3 hari, apakah ada sikap kita yang tidak mengenakan buat Ibu? Enggak. Baik-baik kok. Menurut Ibu, apa saran, mungkin ada saran untuk kami? Enggak.